Mana ada loh orang tua yang bener-bener bisa ngelepasin anaknya. Anak yang dia besarin, dia lahirin, dia kandung 9 bulan. Lu mikir gak sih pakai otak? Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani didampingi Dr. Oki Pratama dan asistennya Melsa Putra diketahui mendatangi apartemen putrinya Laura Meizani. Dalam unggahan video di akun Instagramnya saat menyambangi apartemen putri sulungnya itu, terlihat juga ada 3 pria lainnya bersamanya. 2 pria diantaranya terlihat sempat menggedor salah satu pintu apartemen tersebut. Pria dengan rambut berwarna hijau tersebut terlihat sempat mengetuk pintu salah satu unit apartemen. Saat itu putri sulung Nikita Mirzani tidak berada di dalam apartemennya. Tidak lama berselang, anak Nikita Mirzani sempat mengunggah video di Instagram storiesnya dan terlihat menunjukkan apartemennya diacak-acak. Dalam video tersebut, suara putri sulung Nikita Mirzani nampak bergetar dan meluapkan kemarahannya. Sebab berdasarkan video yang ditunjukkannya, lemari pakaiannya diacak-acak. Putri sulung Nikita Mirzani terlihat mengeluarkan kata-kata kasar saat tahu lemarinya diacak-acak. Tidak hanya itu saja, putri sulung Nikita Mirzani itu juga mempertanyakan maksud dan tujuan kedatangan ibunya ke apartemen. Sebab kedatangan ibunya itu justru malah mengacak-acak apartemennya. Dia sendiri mengaku tidak menyembunyikan apapun di apartemennya sehingga sudah tidak sepantasnya apartemennya diacak-acak. Tidak hanya itu saja, dalam caption unggahannya itu putri sulung Nikita Mirzani juga mengeluarkan kata-kata kasar untuk sang ibu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kau udah pernah nonton belum sih dia lagi tantrum di story? Jujur ya, gue tuh bukan siapa-siapanya dia, gue gak ada hubungannya sama maknya juga. Cuma ya denger Loli ngomong kayak gitu, gue yang seorang ibu dan punya anak cewek tuh kayak yang sakit banget gitu. Gue kasih tahu ya di Loli, ini gue kasih tahu lu tuh baik-baik banget karena gue bener-bener lagi kayak perasaannya jadi kayak sakit, ikut sakit karena gue ini perempuan dan punya anak cewek gitu. Dan kalau gue digituin tuh rasanya kayak yang baru 2 tahun lo gak dianggap, tapi sisa 2 tahun siapa yang ngurusin lo, lol. Terus lo nanya kenapa kucuk-kucuk jadi ibu padahal udah 2 tahun udah ngekat dari kakak, udah bukan anak. Ya karena dia seorang ibu. Lo bakal tahu ketika lo jadi ibu, lol. Harusnya lo terima kasih, bersyukur punya ibu kayak si Nyai. Meskipun dia kayak gak peduli di mulutnya, tapi hatinya tuh masih banget ngarepin lo balik. Meskipun dia udah keluarin lo dari kakak, tapi gak henti-hentinya dia nyuruh orang buat cari tahu lo di mana, keadaan lo kayak gimana. Makanya dia bisa tahu keadaan lo dari A sampai Z. Karena apa? Karena dia seorang ibu. Nggak ada lo ibu yang ngebuang anaknya, nggak ada. Cuma di mulut, nggak ada. Makanya gue kasih tahu lo baik-baik ya, ini ya. Gue terakhir nih ngebahas lo karena udah bosen banget. Gue sampai kayak kebawa karena padahal gue bukan siapa-siapa, tapi gue kebawa gitu. Nih gue kasih tahu lo ya, lo tuh baik merenung. Lo menyendiri, lo berkaca, bener gak sih yang lo lakuin sekarang ini gitu. Seorang ibu ngekang anak perempuannya itu wajar, apalagi perempuan kayak lo yang nempel sono sini. Katanya gue gak tahu itu bener apa enggak. Terus masalah yang katanya lo gak amidon sampai 2 kali, ya tunjukin biar netizen kayak gue ini juga bisa minta maaf sama lo kalau selama ini kita salah. Bukan masalah haus akan validasi, enggak. Masalah satu Indonesia ini udah ngegosipin lo kalau lo sampai amidun 2 kali. Dan bahkan emak lo sendiri aja udah nyampe cari tahu gitu. Apakah nggak malu kalau seandainya itu beneran? Udah kata gue sih, lo tuh sungkem di emak lo minta maaf. Udah itu udah paling bener sejelek-jeleknya emak lo lihat dong, dia masih memperjuangkan lo. Dia tuh masih sakit hati banget dengan perlakuan yang diterima oleh lo akan mereka-mereka. Makanya kenapa sampai dia ngelapor. Dia ngelapor karena apa? Dia tuh pengen ngelindungin lo. Ya ampun, lo tuh bisa kebuka gak sih pikirannya? Gue sampai pusing banget sumpah. Ini beneran kayak klarifikasi yang menyayat hati banget. Kalau gue nih Nyai ya, gue jadi Nikita Mirzani, gue udah terserah mau jadi apa, mau gimana. Tapi nggak bisa sih guys, seorang ibu tuh nggak bisa. Ya pokoknya semoga cepet dibukakan pintu hidayah deh lol buat lo. Gue udah capek banget ya buka TikTok hari ini. Gue buka TikTok, semua muka Loli, semua orang parodiin Loli, semua orang ngedengerin
tuh ceramahnya Loli. Gue udah nggak pernah komen-komen ya masalah kasus-kasus artis, dia mau ngapain, mau bunting, mau apa, terserah, gue nggak peduli. Tapi kali ini gue pengen komen, tolong mulut gue ini udah nggak bisa lagi ditahan. Biarin aja tuh muka dia tetap di situ, biar pada ngeliat tuh muka dia. Nih serius, gue parah banget sih liat Loli. Dia ngomongin emaknya, gini, kan dia yang korbannya siapa, yang lapor siapa, kan dia sendiri yang bilang gue bukan anaknya lagi, gue udah nggak ada lagi di kakak. Dia ngelahirin lu robek-robek. Lo tau nggak anak kampang? Binatang ini memang nih, anjing ini. Gue tampol lu ntar lama-lama gue gebukin anjir, ngeselin banget. Lo tau nggak, emak lo tuh lahirin lo bertarung nyawa. Tau nggak lu? Lo emak lu tuh mau mati lahirin lu, kerja keras banting tulang gedein lu. Udah bener deh, gue ampun deh punya anak kayak gini, ya Allah. Emosi gue. Loli, lo mau pinter gimana pun ya Loli ya, kalau lo kelakuan kayak gini lo minus juga Loli. Mana ada lo orang tua yang bener-bener bisa ngelepasin anaknya, anak yang dia besarin, dia lahirin, dia kandung 9 bulan. Lo mikir gak sih pakai otak Loli? Lo, ya Allah, gue rasanya pengen banget gue berkata-kata kasar. Lo gak bisa apa? Lo mata lo peceng, buta, gimana sih mata lu, ha? Ya Allah, laki bentukan tukang, aduh pokoknya ya Allah, mempermainkan pikiran rakyat Indonesia dengan kata-kata. Emang kalau tes garis 2 itu selalu hamil, itu pasti hasilnya hamil. Gak usah deh, gue sekarang bahas deh ya, anak umur 17 tahun ngapain dia tes pack? Ngapain, gue tanya? Beli tes pack, terus tes pack ngapain? Gue tanya. Punya pacar lagi, ngapain? Ada yang bisa jelasin kenapa Loli melakukan tes pack? Oke lah ya, kalau lo bilang hasil dari tes pack positif itu bukan hanya karena orang itu hamil, bisa juga karena perempuan yang lagi mendekati hari haid, hormon estrogennya meningkat, jadi hasil tes packnya positif. Bisa juga karena seseorang itu mengidam penyakit seperti kista ovarium, sehingga hormon estrogennya meningkat, jadi kalau dia tes pack dia positif. Jadi sekarang orang awam mana yang melakukan tes pack tanpa indikasi dan tanpa rekomendasi dari dokter, kemudian dia beli tes pack sendiri, terus dia tes pack sendiri. Mau lo pinter gimana pun ya, kalau lo gak punya keluhan, gak punya ilmunya, lo gak bakalan sampai ke sana titik pikirannya. Jadi ya ampun, tolong deh ya lo, udah gak perlu lagi drama-drama deh Loli. Udah akuin aja, udah clear, karena orang pun udah tahu, bukti-bukti pun udah banyak tersebar di mana-mana. Yang perut lo gede, sekarang perut lo udah nggak ada lagi, sekarang udah gitulah lo. Menurut gue lo cukup akuin aja, ya udah gitu kan. Udah, itu aib lo sebenarnya, nggak ada juga yang ngurusin aib itu, nggak ada. Semua orang juga punya aib. Yang masalahnya itu lo tuh selalu berkoar-koar membela diri, yang mana membela diri itu nggak make sense. Anak 17 tahun melakukan tes pack tanpa indikasi apapun, apalagi kalau bukan karena telat haid dan takut hamil. Mau tidur tapi gue jadi overthinking gara-gara si Loli. Kan gak enak ya kita mau tidur terus dimarahin. Karena emang gue ngerasa ya gue gila gitu. Gue gila karena selama ini gue pikir kalau tes pack itu garisnya 2 itu artinya hamil. Ternyata selama ini gue gila guys. Tapi yang terpenting tuh adalah gue mau tahu pendapatnya para dokter-dokter gitu mengenai pernyataan tadi gitu. Banyak hal yang sangat kayak nggak klik gitu di kepala gue gitu ya. Satu, dia bilang katanya dia nggak hamil. Terus lo ngapain harus tes pack kalau lo nggak hamil? Emang ada ya orang ya udah tahu misalnya gue perawan nih, gue beli tes pack gitu kan, totonya garis 2 gitu, kayak gimana gitu kan. Tadinya sih gue ada pertanyaan yang kayak gitu, tapi habis itu gue lihat lagi nih klarifikasi yang berupa tulisan seperti ini guys. Tuh, jadi katanya kenapa kok tes pack bisa garis 2 tapi nggak hamil? Iya, karena pada saat itu sebelum gue ke
Indo gue nggak haid, dan di UK gue cek kenapa gue nggak haid, dokter bilang gue kekurangan hormon. Makanya pada saat itu gue konsumsi obat hormon yang harusnya gue minum setiap hari karena disuruh dokter yang di UK tersebut. Oke, masih masuk akal karena gue juga punya sedikit kelainan hormon lah, jadi gue ngerti lah, sampai situ gue ngerti. Terus kenapa kok bisa garis 2? Iya, kenapa bisa garis 2? Iya, karena yang tadi gue bilang, gue konsumsi obat hormon yang harus gue minum tiap hari biar gue bisa haid lagi. Iya benar. Terus gue minum obat tersebut dari gue masih di UK hingga gue ke Indo beberapa bulan lalu. Udah lama banget. Jadi dari situ hormon gue menambah banyak banget. Wow. Dan ngebikin test pack gue jadi garis 2. Oops, sorry. Pada saat itu pun gue cek ke Halodoc, dan dari Halodocnya suruh gue tes pack dan lihat hasilnya apa. Ternyata garis 2, tapi samar. Nah, katanya dokter, iya karena kamu konsumsi obat hormon tersebut, bukan karena hamil. Sungguh sebuah pernyataan yang luar biasa karena gue baru pertama kali mendengar ada yang seperti itu gitu ya. Selama ini gue juga ada gitu, penyakit hormon imbalance gue tuh ada gitu. Jadi gue ngerti kalau memang harus minum pil KB untuk ya kayak menyeimbangkan hormon kayak gitulah. Gue paham, tapi nggak pernah sekalipun ada dokter yang nyuruh gue tes pack untuk menguji apakah kamu hormonnya udah tambah banyak. Please, gue mau banget dibuktikan kalau gue ini salah ya. Jadi dokter-dokter yang ngerti di luar sana, apakah pernyataan ini benar adanya? Kalau iya, ini sebuah informasi baru. Serius, ini sebuah informasi baru. Termasuk kita juga harus jadi aware gitu. Kalau misalnya nih ada teenager yang kebetulan mungkin dia hamil, terus habis itu dia tes pack, terus ketahuan sama orang tuanya, dia bisa mengaku kalau misalnya itu sebenarnya karena kelainan hormon gitu. Atau gimana sih guys? Gue nggak ngerti. Tolong, gue sih nggak mau ngomongin masalah kisruh-kisruhnya dia ya. Dari kemarin juga gue nggak mau komentarin masalah itu. Cuman ini penting guys. Jadi tes pack garis 2 itu bukan berarti hamil. Itu yang sebenarnya gue penasaran banget. Jadi please, kalau ada followers gue di sini yang dokter, please tolong reply di komen, atau ada tenaga kesehatan, suster atau siapapun lah ya, mahasiswa atau siapapun lah gitu yang tahu mengenai informasi ini, please, I'm desperately want to know ya, please.